Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Oke, alhamdulillah. Selamat siang teman-teman. Oke, pada hari ini kita akan memasuki pelajaran bimbingan konseling, yaitu membangun resiliensi diri, layanan bimbingan klasikal kelas 12 DKP dan kreatif, aspek bidangnya pribadi. Sebelum ke sana, izinkan saya untuk absensi terlebih dahulu. Kelas 12 kreatif 2 jurusan DKP, Alia Eka, Akfa, Alisa, Aufia, Afisa, Ayira, Petria. Yang jawab lebih dari satu orang. Petria, Darvan. Isna, Istiqomah, Rekan, Agif, Amal, Revana, Safani, Serviana, Sina, Siva, Almira. Oke. Jurusan DKP reguler Aisyah Nuril. Arka, Chelsea, Deva, Fatma, Kesha, Riris, Raisa, Manos, Fatih, Marcela, Nurul, Ridu, Sahrotul, Salsa, Tara, Rara, Cikas, Riri. Oke. Tidak masuk 3 untuk ruangan ini. Oke, langsung saja. Berkenaan dengan bimbingan klasikal, hari ini kita akan mempelajari satu hal, yaitu membangun resiliensi diri. Izinkan saya untuk bertanya, Mbak Siva. Resiliensi diri itu apa menurutmu? Resiliensi diri. Saya tidak perlu pakai metode kajian. Yang bisa jawab cuma Mas Kompal, kamu sebagai organisasi harusnya tahu. Resiliensi diri. Gak ada yang tahu? Oke, baik. Selanjutnya, kita sedikit bermain terlebih dahulu. Karena ini konsepnya agak ganjil sih. Nanti Mas Arka sama Mas Jekas nanti tidak kesini dulu. Silakan ikuti permainan tangkap. Permainan tangkap itu kalian tidak perlu lari. Tapi yang pertama, silakan berpasangan. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jika ganjil, yang saja nggak ada di situ. Yang kedua, bermain peran. Bermain peran seperti apa? Yang satu menangkap, yang satu ditangkap. Oke. Mari kita semua berdiri. Aturannya posisi berhadapan antar tubuh dan antar muka. Tidak perlu tampan-tampanan, tidak perlu cantik-cantikan. Semua tampan dan cantik. Yang terakhir, ikuti instruksi saya. Yang dapat kanan berarti sebelah kiri. Oke. Coba kanan angkat tangan. Kanan. Kanan saya atau kanan kalian? Kalau misal kanan Pak Megi berarti sebelah kiri. Oke. Itu sebagai penangkap. Yang dapat
tangan kiri dari saya itu sebagai yang ditangkap. Instruksinya, yang menangkap ketika mau berjabat tangan wajib menangkap tangan yang di hadapannya. Harus bisa menangkap. Terus yang hendak ditangkap itu harus melepaskan diri. Melepaskan diri itu apa? Boleh menghindar ke sini, ke sini, ke sini, tapi tidak boleh begini. Tidak boleh dimasukkan nama. Oke, bisa? Oke, mari kita coba. Semua fokus. Oke, semua fokus. Jika saya bilang tangkap, berarti yang menangkap harus set. Yang ditangkap berarti harus. Oke, mari kita coba. Percobaan pertama. Karena nanti kita ganjil jadi Kesa jadi sendiri. Ya penangkap silakan jabat tangan semua. Jabat tangan dulu. Tangan dilepaskan. Tangannya berhadapan-hadapan. Tapi gini semua. Oke. Jika saya bilang tangkap. Oke, itu ada saya. Nah. Fokus. Tangkap. Yang berhasil angkat tangan. Yang berhasil menangkap. Yang berhasil menangkap berapa? 1, 2, 3. Oke. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Bagaimana yang kedua? Kamu nanti sudah siapa orang? Oke, mari kita ngomong. Yang kedua, siap? Tidak boleh jaraknya terlalu jauh, nggak boleh. Harus berjabat tangan seperti ini, depan. Oke, 1, 2. Percobaan ketiga, kita sudah fokus untuk bermain. Siapkan posisi. Oke, fokus. Tangkap. Duduk. Sudah ya? Bagi yang berhasil menangkap coba angkat. Tahu toh? Saya tanya. Oke. Bas, siapa nama? Dari mana? Ketika kamu posisinya menangkap, perasaan gimana? Bisa berhasil? Oke. Mbak Siva, kamu bisa berangkat? Masuk. Posisinya ketika kamu menangkap berhasil, perasaan gimana? Senang? Oke, mantap. Nah, terkhusus yang ditangkap, angkat tangan, yang ditangkap. Nah, itu yang ditangkap berarti apa? Rasa apa? Ketika kamu ditangkap perasaannya? Lanjutnya kamu. Kaget, Pak. Oh, bisa kaget? Langsung. Oke, yang gagal menangkap angkat tangan. Yang gagal. Oke, yang gagal. Oke, kamu Mbak Fitri, kenapa kok bisa gagal menangkap?
Balik ulang fokus. Ini. Yang berhasil lepas berapa anak coba? Wah. Mbak Aira, ini kan berhasil lepas berapa perasaanmu? Bisa semua. Oke, Mas Ekas? Happy. Happy? Ya. Gak bisa ditangkap? Iya. Aduh, gagal. Balas. Oke, teman-teman, itu tadi kalian sudah melakukan metode namanya metode resilience. Ketika kita berhasil, kita senang loh. Tapi ketika gagal, mungkin ada rasa kecewa. Tapi apa ketika gagal itu kita akhirnya apa? Menyerah atau tidak? Nah, kita tahu materi. Resiliensi itu bisa disebut sebagai daya lenting. Maksudnya apa? Kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Contoh, ketika kalian gagal ujian sekolah atau mungkin ujian ulangan harian, mungkin ketika kalian produktif DKP, desain kalian nilainya 10 atau 60, apakah kalian itu menyerah atau memperbaiki nilai? Nah, ketika kalian memilih memperbaiki, berarti kalian sudah memilih apa? Untuk resilience. Karena di sini kita belajar bukan hanya tidak menyerah, tapi juga kemampuan beradaptasi, belajar dan terus berkembang. Beradaptasi seperti apa? Ketika kita mengalami kegagalan, otomatis kita juga akan pelan-pelan takut. Takut kenapa? Takut ketika gagal itu datang lagi. Tapi kita harus beradaptasi. Mau nggak mau. Karena pada dasarnya kegagalan itu adalah bagian yang wajar dalam kehidupan. Yang habis putus cinta sama teman-teman. Gak punya pacar loh? Alhamdulillah. Istiqomah terus ya. Masih apa semoga istiqomah. Nah, akan tetapi individu yang tangguh itu ketika mengalami kegagalan dia tidak berhenti. Tidak berhenti apa? Untuk bangkit lagi, mencoba kembali apa yang menjadi kegagalan kemarin. Ketika kita kalian belajar dari kesalahan, maka perlahan bisa menjadi lebih kuat. Oke, saya memiliki satu video, silakan untuk disimak terlebih dahulu.
Oke, 3 menit 15 detik kalian melihat salah satu contoh video animasi berkenaan dengan resiliensi. Jika saya tanya, tanya Mbak Ega, Mbak Ega, Malaysia. Menurutmu video itu apa? Apakah kurang jelas videonya? Menurut saya pandanganmu? Benar. Oke, Mbak Amufia. Saya mau mengobservasi kalau kayaknya kamu di siapa? Ini tadi apa? Tentang seseorang. Oke, hampir mirip. Video ini merupakan bagaimana seseorang itu mulai dibentuk. Anggap saja kalian dulu kelas 10. Kelas 10 baru masuk di SMK, kalian tidak mungkin kan hari ini jadi ketua IPM, tidak kebayangkan kan? Atau mungkin menjadi salah satu tim paski yang juara, atau mungkin dari anggota HW yang kemarin juara Jamda. Kalian memikirkan itu enggak? Tidak kan? Nah, disinilah kita mulai untuk perlahan mengetahui tentang kondisi kita. Ketika kalian masuk di SMK, otomatis kalian yang pertama dibentuk. Seperti halnya tadi, awalnya dari bola. Ketika dia menemukan situasi lagi, dia berubah menjadi tiga. Dan ketika dia menemukan suatu permasalahan lagi, dia berubah menjadi seperti pelampung. Iya, baru tapi pelampung kecil. Tetapi di sini di pelampung ini dia sudah apa? Sudah menemukan teman. Anggap saja kalian kelas 10 belum kenal siapa-siapa, naik ke kelas 11 dan kalian masuk ke organisasi, kalian sudah menemukan relasi. Teman kalian belajar bersama di organisasi itu, kalian kembangkan bersama. Terakhir menjadi seperti manusia. Manusia ini apa? Individu yang matang. Individu yang matang itu seperti apa? Menghadapi segala situasi tanpa emosi. Oke, mari kita lihat tentang makna video ini. Jika kalian bisa melihat, sebenarnya video tadi itu adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok yang dimana mampu bertahan dan bangkit dari tantangan hidup. Kita tuh seperti main game, atau mungkin kita bisa kayak Mobile Legends. Mobile Legends ini paling kecil jadi apa? Awalnya apa? Apa Mas Maizan? Maria. Nah, terus naik lagi? Naik lagi? Atasnya. Nah, manusia seperti itu. Kita dari anak-anak, naik ke remaja, naik ke dewasa, naik ke orang tua. Akan tetapi bukan di situ fokusnya. Tapi bagaimana kita menghadapi dari segala fase. Fase kalian saat ini sekolah, problem kalian cuma apa? Organisasi, pertemanan, sama pelajaran. Tapi ketika nanti kalian lulus ke dewasa, problem kalian apa? Menentukan identitas, karir, pekerjaan yang matang, dapat uang seperti apa, berkeluarga dengan siapa, itu yang akan jadi masalah. Jadi kayak ibaratnya permasalahan kalian sama permasalahan kalian beda. Tapi sesuai dengan tahapan usia dan tanggung jawab. Pak Medi pekerja, kalian pelajar, otomatis pekerjaan Pak Medi itu dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi. Nah untuk kalian dituntut untuk apa? Menyesuaikan dengan pelajaran. Hampir mirip seperti kondisi. Tetapi faktor yang menentukan adalah cara kita menghadapinya. Oke, yang lari dari masalah coba angkat tangan. Seminggu ini yang punya masalah tapi lari nggak mau dihadapi. Ada? Oh, masalah apa Mbak? Lihat. Masalah sama teman. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Kalau diselesaikan artinya masalahnya ada maksudnya pindah ke mana-mana jadi
Apakah kita menghindari masalah itu, otomatis masalah itu bisa hilang? Iya. Anggap saja dia punya masalah teman, temannya satu kelas. Ketemu sekali, siapa kamu ada? Masa kalau gitu namanya? Kita itu hidup seperti kayak korek batangan, korek yang kecil itu. Semakin kalian pegang, tapi semakin kalian kejar. Nah, permasalahan yang dihadapi Mbak Sawan, sebenarnya permasalahan punya solusi, tapi kamu belum siap. Oke. Nah, kembali ke sini, kita penting yang pertama, kita harus anticipate atau mengantisipasi. Kita harus siap mental, seperti yang dialami oleh Mbak Safari tadi. Mbak Safari harus siap mental dulu sebelum menghadapi masalah itu. Karena apa? Ketika kita siapkan mental, berarti otomatis kita siap menghadapi segala perubahan atau kesulitan. Kalian dulunya punya teman, tapi sekarang jadi rasa asing. Maksudnya gimana? Kalian seolah-olah tidak kenal lagi, padahal dulu akrab. Nah, tapi itu adalah problem remaja, tapi wajar. Karena tapi ketika nanti apabila orang itu kambuh, dia tidak menunggu masalah datang, tetapi berusaha memahami resiko. Memahami resiko seperti apa? Ya salah satunya tadi mencoba untuk meminta maaf terlebih dahulu. Seperti itu. Karena dia mampu harus berpikir lebih ke depan. Yang kedua, kita harus namanya organis atau mengorganisasi. Yang dimana dimaksudkan menggambarkan bagaimana seseorang mampu mengatur sumber daya baik waktu, tenaga maupun dukungan manusia. Ketika kalian punya masalah, setidaknya yang disiapkan apa? Ya itu, kelola emosi dulu. Kita harus mengatur strategi yang pas kapan kita mulai untuk menghadapi masalah itu. Ya nggak saja kalian punya masalah di organisasi. Kalian kapan siap untuk melakukan solusi, memberikan solusi pada organisasi kalian? Karena apa? Hitungannya lebih berkepentingan bersama. Yang terakhir, adaptif atau beradaptasi. Hidup itu berubah atau tidak? Salah satunya. Seperti roda, kadang kita mengalami kesenangan, tapi kadang juga kita mengalami kesedihan. Hal sepele apa? Anggap saja gini, kita lagi lihat IG atau TikTok berjalan, tanpa kita antisipasi, kota kita sudah bisbul. Reaksi kita cuma dua, sabar atau nusuk. Kalau bisa sabar, astagfirullahaladzim. Tapi kalau nusuk, HP-nya balik. Tapi kalau orang yang tangguh, tetap sabar dulu. Cari solusi. Solusinya seperti apa? Ya tinggal beli. Tapi kalau orangnya temperamen, nggak bisa mengelola emosi, nggak bisa mengorganisasi, kuota nggak dapat, HP rusak, double kill. Seperti itu. Nah, apa yang mesti kita ubah? Oke. Kalian harus tahu namanya mindset. Mindset itu apa? Oke, pintar masalah. Oke, masih. Konsep itu, mindset itu salah satunya yaitu apa? Pola pikir. Pola pikir kita itu ada dua, fixed mindset sama growth mindset. Fixed mindset itu seperti apa? Ketika menghadapi situasi sulit, dia seolah-olah akan langsung menyerah. Tapi kalau misalnya kita growth mindset, memiliki keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir. Yang pinter matematika sejak bayi usia 0 tahun. Coba katakan. Kalian bayi kan punya apa? Besok. Ada yang ngitung matematika 2 pakar ini enggak ada. Nah. Karena apa? Growth mindset ini sesuatu hal berkenaan dengan ilmu atau informasi itu berkembang dari luar. Kita belajar seperti halnya ketika Pak Medi mengajar seperti ini. Nah, terus
Hal kayak gini kadang dilupakan sama beberapa orang. Ya mungkin kalian sering lupa. Ketika menghadapi situasi sulit, kalian pasti akan menghindar, nggak mau resiko. Tapi kalau seseorang ketika memiliki growth mindset, dia akan menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya semampunya. Pada kutip ya, semampunya, tidak memaksakan. Jangan jadi people pleaser. People pleaser itu orang yang ego, membahagiakan orang lain tapi dianya tidak bahagia. Itu paling sering. Bagaimana kita memulai untuk mengubah? Yang pertama, kita harus mengetahui bahwasanya kita memiliki bawaan. Salah satunya apa? Saraf otak. Saraf otak itu seperti apa? Ketika otak itu mengalami situasi sulit, dia akan berpikir. Semakin jalurnya itu semakin lipat. Karena apa? Kegagalan dilihat bukan akhir dari segalanya. Tapi kegagalan itu membuktikan bahwasanya kita itu dituntut untuk mampu atau tidak. Ketika kita sudah mencapai sesuatu yang kita mampu, otomatis otak kita itu sedang rewiring, sedang memahami. Ketika kalian menghadapi masalah, datang, kalian akhirnya mikirnya apa? Hadapi atau tidak? Tapi ketika kalian menghadapi, otomatis otak kita akan rewiring, mencoba untuk memahami dari masalah itu. Terus yang kedua, ada kalimat bahwasanya kata-kata adalah doa. Yang pernah dengar kayak gitu. Di sini, mari kita ubah kata kita, ubah paradigma. Kenapa? Ketika kalian mengubah sebuah kata, itu juga akan mengubah hidup kalian. Contohnya ini. Jika kita menghadapi sesuatu yang menyenangkan, kita sedang sukses. Di situ kalimatnya, saya bisa sukses jika punya bakat. Diganti, saya bisa sukses dengan berusaha. Yang bapaknya punya, ya, atau mungkin kalian punya privilege keluarga, coba katakan, ada nggak? Mungkin ada bapaknya punya pabrik, ibunya punya konveksi, atau mungkin kalian itu terus nanti tinggal pakai. Nah, kesuksesan itu bukan hanya dari privilege, tapi dari usaha. Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the ninth lesson. Terus yang kedua, ketika kita gagal, kalimat kalian jangan saya menyerah, tapi diganti saya akan coba lagi. Yang ketiga, ketika menghadapi kesulitan, jangan mengucapkan saya tidak bisa, tapi gantilah dengan saya pasti bisa. Yang terakhir, ketika menghadapi permasalahan, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Ini kayak mengeluh, tapi gantilah solusi apa yang bisa saya upayakan. Ingat, kata-kata itu bisa mengarahkan pandangan kalian. Jadi alangkah baik berkata baik. Mari kita lihat video lagi. Video yang kedua ini bisa kalian lihat sendiri.
itu sedikit tentang resiliensi diri. Saya cari apa itu namanya? Cari apa itu namanya? Bonekanya itu nggak ketemu. Cara Shopee, Tokopedia. Saya itu gemes sama nah, tapi dari hal-hal kayak gitu sebenarnya itu malah menurut saya itu memotivasi banget. Pertama, karena situasinya ketika kita itu kayak Victory tadi, diajar ke sana balik lagi, diajar ke samping kanan balik ke kiri, diajar ke kiri balik ke kanan. Hal-hal kayak itu sering kita jumpai. Nah di sini makna videonya, kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari proses belajar yang sesungguhnya. Terus tekanan hidup itu bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk membentuk karakter dan keteguhan hati. Yang terakhir, orang tangguh tidak pernah jatuh. Bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi yang selalu mau bangkit, memperbaiki dan melangkah lagi. Oke, ini pesan untuk kalian yang dimana dalam membangun resiliensi kalian hanya perlu 3 hal. Yang pertama, berpikir positif, jangan larut dalam kesulitan. Yang kedua, menata kembali prioritas hidup ketika situasi berubah. Yang terakhir, menemukan makna di balik tantangan, sehingga setiap rintangan menjadi peluang untuk bertumbuh. Karena apa? Yang perlu kalian ketahui, Al-Quran sebelum kalian lahir, Allah sudah mengingatkan bahwasanya paling nama, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi hal-hal kayak gitu, hidup kita sebagai manusia, kalau misalnya nggak ada masalah, ya kita nggak bisa hidup. Jangan takut mati, tapi takutlah kalian bisa hidup. Jadi otomatis ketika kalian menghadapi masalah harus bangkit. Saya doakan yang di sini ketika menghadapi masalah semoga bisa menyelesaikannya. Oke. Untuk sebagai penutup, saya minta ini sebagai bentuk lembaga kerja yang dimana silakan revisi. Diisi satu-satu yang dimana silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian pahami selama materi ini. Oke, terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.